Kalau di sini nomor 11, ini materi SD ada, di SMP juga ada sebenarnya. Tapi kita nggak apa-apa, kita coba mengingat-ingat lagi. Yang dimana di sini tuh intinya kita mau tahu median, betul. Jadi di sini ada tabel, di sini kan ada 45. Terjualnya 45 CD dalam 8 hari. Hari pertama misalnya 45, hari kedua 51, hari kedua 60, hari ketiga 45 dan seterusnya. Pokoknya intinya kalau di total tuh ada jumlah harinya tuh 8. Kemudian di sini yang kejual per hari 51 itu ada jumlah harinya adalah 6 gitu. Nah, biasain kalau misalnya median berarti kita susun dari yang terkecil dulu. Nah, ini nih misalnya 32 ya. Oke, susun berarti 32, 32, 32 gitu ya. Kemudian selanjutnya berapa sih? 41 ya. 41 3 4 5 6 sama 7 gitu ya. Kemudian selanjutnya ada berapa lagi? Ada 45. 45 ada 8 sekarang ya. 1 2 3 4 5 6 7 sama 8. Kemudian di sini ada berapa nih? Ada yang 51 ya. 51 itu berapa sih? 6 di sini. 51 1 2 3 4 5. Sama di sini ada yang 60 ya. 60 tuh ada 5 hari intinya. 2. Oke. Nah, ini di total tuh ada berapa? Berarti kalau mau kita tahu total datanya tuh ada berapa, tambahin aja semua gitu kan ya. Ini kita jumlah aja semua. Nah, kalau kayak gini berarti 6 tambah 4 dulu nih berapa? 10 ya, yang gampang-gampang dulu. Kemudian di sini udah nggak ada yang gampang lagi. Coba 5 tambah 7 dulu deh berapa? 12 ya. Oke, 12 ditambah sama 8 berapa? 20 berarti totalnya adalah 30 data ya. Coba kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya, betul ya, 30. Berarti kalau misalnya 30 kita bagi sama 2, itu tuh di berapa? 15 ya? Ya enggak sih? 30 dibagi 2 itu 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, kira-kira kan di bagian sini sama 1, 2, 3, warnanya warna merah aja deh biar enggak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini kalau kita ngitung 15 dari depan dan 15 dari belakang, itu tuh angkanya kan beda yang ditunjuk ya, ya sih? Jadi antara 45 dan ini dan itu kan beda. Nah, cara nyari rata-rata gimana berarti? Berarti tinggal 45 ditambah sama 45, kita bagi sama 2 aja. Hasilnya berapa? Pasti 45 ya. Kan 45 kali 45 tambah 45 kan sama aja 2 kali 45. Berarti kan 2-nya dicoret jadinya 45. Sip. Berarti jawabannya adalah yang C. Gitu. Oke, nomor 11 selesai. Nomor 12 coba di sini. Ini ada himpunan, katanya himpunannya itu mengandung 3 bilangan bulat. Oke, kita nggak tahu ya, ini tuh bentuk himpunan angkanya tuh gimana? Entah itu 1, 2, 3, atau misalnya dia 4, 5, 6, kan gitu ya? Nggak ada yang tahu, karena di sini nggak disebutin secara spesifik dong, ya nggak? Kemudian, yang nomor 2 tuh rata-rata dan modus A itu sama dengan nilainya 4. Oke, nah ini mungkin nih, nomor 2 bisa jadi penyelamat. Kalau misalnya kita mau nyari rata-rata, berarti kan dia harus 4
ditambah 4 ditambah 4 dibagi sama 3, kan gitu ya. Biar hasilnya tuh adalah 4. Kenapa? Karena 4 tambah 4 tambah 4 berarti kan 3 kali dari 4. Berarti kan 3 dibagi aja sama 3, hasilnya adalah 4 gitu. Ya enggak? Kan 3 kali 4 gitu kan ya. Nanti kan 4, 3-nya dicoret jadinya kayak gini gitu. Kemudian kalau misalnya di sini berarti modus angka yang sering muncul berapa? 4 kan ya? Karena nggak ada angka lain. Ya udah berarti modusnya juga benar. Oke, berarti nomor 2 tuh bisa jadi jawaban dan nomor 1 bisa benar kalau dia berelasi sama 2 gitu. Jadi ini harus saling melengkapi. Yang dimana berarti nomor 12 itu tuh jawabannya adalah yang C. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab satu pertanyaan, tapi kalau satu aja kayaknya kurang ya. Ya kan? Karena di sini himpunannya tuh nggak jelas itu himpunan apa yang dimaksud. Gitu. Jadi kita harus saling melengkapi. Jadi 1 dan 2 saling melengkapi. Jawabannya adalah C. Gitu. Lanjut lagi. Nah ini, sering lihat soal model kayak gini kan ya. Entah itu di PK, waktu itu bahas sama kakak di kelas, ataupun misalnya di TO-TO sebelumnya. Tapi kalau buat saat ini tuh bukan soal yang mengandalkan logika lagi. Kalau di sini bener-bener mainnya adalah main sudut dari ini apa sih, garis lurus kayak gini kan dia membentuk-bentuk sudut ya. Nah itu sebenarnya kita main di situ doang, jadi nggak perlulah kita pakai pemikiran yang aneh-aneh buat ngejawab soal ini. Yo, let's go. Berarti di sini kan antara 5W dan 4W itu kan dia garisnya garis pelurus, yang dimana berarti dari sini ke sini itu tuh membentuk sudut berapa? 180 derajat. Berarti 180 derajat itu kalau ditambahin kan ya, 5W tambah 4W. Oke, masukin aja langsung sini. Gimana? 4W ditambah sama 5W itu sama dengan 180 derajat. Oke, berarti kan 5 tambah 4 itu berapa? 9W. Sama dengan 180 derajat. Atau W itu sama dengan berapa? 180 derajat kita bagi sama 9 aja. Berapa tuh? Ya, jadinya adalah 20. Gitu ya. Jadi ketemu W-nya itu sama dengan 20 derajat intinya. Sip. W-nya ketemu 20 derajat. Otomatis di sini Z-nya kita tahu dong. Taunya dari mana? Yang dimana kalau misalnya sudut itu saling berseberangan. Nih contohnya 5W sama Z45 ini. Berarti kan dia saling berseberangan. Nah itu tuh memiliki sudut yang sama gitu. Ini harus diingat-ingat lagi konsep dasarnya ya. Jadi 5W itu tuh bakal sama dengan Z plus 45. Berarti 5W, 5 dikali sama 20 derajat kan gitu ya. Sama dengan, ini derajat sorry, ini Z ditambah dengan 45 derajat. Oke, 5 kali 20 itu 100 ya. 100 dikurang 45 aja langsung. Biar cepat. 100 dikurang 45. Nah ini sama-sama dia satuannya derajat. Itu sama dengan Z. Berarti Z-nya berapa? Z-nya itu sama dengan 55. Ada nggak jawabannya? Wes, ada ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Nomor berapa nih? 14. Kalau nomor 14 di sini tuh mungkin agak nggak kelihatan ya di sini nih. Ini ada lambang kayak garis tebal kayak gitu, garis warna hitam tebal. Itu artinya adalah dia sejajar gitu ya, bukan tegak lurus. Jadi sejajar. Ini L dan M, misalnya ini L, ini M. Ini tuh dia saling selurus gitu. Jadi ya cuman beda ini apa namanya posisi doang, paralel gitu ya bisa dibilang ya. Kemudian di sini 1 dan 2 katanya 1 itu adalah X sama dengan 3Y dan nomor 2 itu adalah Y sama dengan 180 dikurang sama X. Oke, kalau kayak gini berarti tuh
Coba kita buktikan kalau X itu sama dengan 3Y. Oke. Jadi kan gini, kalau misalnya X-nya posisinya di sini, berarti kan sama aja dia X-nya di sini dong. Nggak ada beda kan harusnya. Dan Y-nya tuh harusnya di bagian sini. Gitu ya. Kalau andai kata dikasih tahu di sini X sama dengan 3Y, berarti gimana tuh? Berarti X sama dengan 3Y. Berarti kan bisa dimasukin ke persamaan ini kan ya. Yang dimana kalau X tambah Y, ini nih, itu bakal sama dengan 180 derajat gitu kan. Berarti ya udah tinggal kita tambahin aja X ditambah Y sama dengan 180 derajat. Berarti kalau kayak gitu, berarti X-nya itu kita ganti jadi 3Y. Berarti kan 3Y ditambah Y sama dengan 180 derajat. Berarti gimana dia? 4Y itu sama dengan 180 derajat gitu kan. Berarti Y-nya itu sama dengan bisa lah 180 derajat kita bagi dengan 4. Udah selesai. Nah, ini kita nggak usah hitung sampai habis karena intinya kita mau tahu kan nilai X-nya itu berapa, nilai Y-nya itu berapa. Kalau misalnya nilai Y udah ketahuan, nilai X udah ketahuan, tinggal dimasukin ke bagian sini aja. Enggak. Ini kan Y-nya udah tahu, berarti tinggal masukin ke sini aja, nanti ketemu X-nya berapa. Ya enggak? Kemudian yang nomor 2 coba. Ini kan ini pertanyaan tadi X ya, berarti tinggal masukin sini, nanti ketemu. Kalau misalnya nomor 2 tuh cuman bilang kalau misalnya Y itu sama dengan 180 min X. Memang betul. Cuman yang jadi masalah, ini kan kita nggak tahu X-nya berapa, Y-nya berapa. Jadi ya udah kita nggak bakal nemu nilai X-nya berapa kalau cuman kayak gini doang. Nomor 2 salah berarti ya. Jadi yang benar itu cuma nomor 1 aja. Berarti kalau nomor 1 aja tuh harus jawabannya adalah yang A gitu. Ini yang B, C, D, E itu salah semua. Karena yang B, sekali lagi kakak ingetin ya, kalau yang B itu berarti dia modelnya tuh 2 aja benar, tapi yang 1 aja kurang tepat gitu. Jadi yang B itu salah. Yang jelas kan karena yang 2 udah salah. Kemudian yang C itu kan saling saling melengkapi gitu. Jadi masalahnya nomor 2 itu informasinya setengah-setengah gitu. Jadi kita nggak bisa pakai itu. Kemudian yang D itu 1 aja udah cukup atau 2 aja cukup. Kalau 1 aja udah cukup benar, tapi kalau 2 aja udah cukup belum benar ya. Yang E apalagi nih tidak cukup menjawab apapun ya. Ini yang E itu salah. Gitu. Oke. Nih ada segitiga lagi nih. Ya. Jadi kalau segitiga di sini intinya nomor 15 itu tuh PQ sama dengan PR. Yang dimana PQ panjangnya sama PR. Ini seakan-akan kayak segitiga sama kaki berarti ya. Karena di sini sama ini tuh panjangnya sama gitu. Kemudian di sini tuh intinya luasnya berapa? Ya enggak? Kalau mau nentuin luas itu harus ada apa aja sih? Alasnya harus tahu. Kemudian tingginya juga harus tahu. Nah, ini yang jadi masalah. Alas gak tahu, tinggi gak tahu, tapi disuruh nyari luas ya. Gitu ya. Kalau nyari luas nggak bisa kita nebak gitu. Nah di sini tuh intinya ngasih clue kalau misalnya sudut PQR itu adalah 60 dan QR adalah 10. Oke, ini agak susah nih. Karena intinya kalau misalnya ini ada sudut gitu ya. Makanya kalau ditambahin ini sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R itu harus sama dengan 180. Itu ya kalau segitiga ya. Oke, intinya dia harus totalnya 180, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Tuh, kalau misalnya PQR itu 60, yuk coba deh kita belah aja 2 deh nih. Dari P ke sini, salah cat. DP ke bawah sini gini ya, set gitu kan. Berarti kan otomatis di sudut sini nih, sudut ini nggak kelihatan lagi, warna kuning aja dia. Sudut ini sama sudut ini bakal sama dong nilainya, dan sudut yang warna hijau ini dia bakal sama nilainya harusnya, karena kan dia sama kaki gitu. Jadi kalau di sini kan otomatis udah ketahuan dong dia tuh nilainya berapa.
90 derajat kan di sini ya. Nih, di bagian sini itu adalah 90 derajat. Dia nggak bisa kita elak lagi karena memang betul 90 derajat kan. Nah, kemudian di sini tuh intinya yang Q sama yang P itu tuh yang lebih lancip tuh mana? Bagian P-nya. Ya nggak, kalau kita cuman nganggapnya adalah setengah dari ini. Jangan, kita ngambilnya jangan P di sini. Jangan full, tapi setengahnya doang. Berarti kan lebih lancip bagian P di sini daripada Q. Otomatis kalau totalnya harus 180, kita bisa mereka-reka. Misal, kalau di sudut sini adalah 90, itu kan ya. Nah, sudut di sini tuh bisa kita ambil 60. Berarti untuk sudut warna yang kuning satu biji ini adalah 30 kan. Berarti kan 30 kalau kita tambah sama 30 tuh hasilnya 60. Sip, berarti terjawablah sudah kalau misalnya apa? Sudutnya itu adalah 60 juga kan, karena 30 ditambah 30 bagian sini berapa? 60 kan ya. Berarti yang satu benar. Gitu. Nah, kalau sudutnya sama, itu tuh biasanya dia tuh harusnya sih biasanya P, Q, dan R-nya itu dia tuh satu sisi yang sama gitu. Oke, kalau misalnya di sini QR-nya 10, berarti kan kalau andai kata QR 10 di sininya 5. Ya, biar dijadiin sininya 5, kayaknya nggak masuk akal ya. Maksudnya adalah di sininya 5, gimana caranya supaya bagian sisi miringnya itu bukan 5 sih, 10 ya harusnya. Bisa sih kita pakai Pythagoras, jadi kayak 10 kuadrat sama dengan ini dikurang ini. Nah, nanti nemu hasilnya. Gitu. Jadi bisa aja harusnya QR-nya 10. Nggak jadi masalah gitu kan ya. Kalau misalnya mau bentuknya adalah segitiga sama sisi jatuhnya. Kalau sama kaki itu harusnya tuh bagian sininya tuh rada beda ya, jadi bukan 60-60 gitu, jadi agak beda sedikit. Oke. Jadi intinya kalau di sini buat ngebuktiin kalau di sininya 10, ya harus pembuktian menggunakan sudutnya 60 juga berarti kan ya. Kalau misalnya kita mau tahu jadi segitiga siku-siku, segitiga sama sisi. Jadi intinya di sini kita kalau misalnya di sini 5, ini berapa ini 10 ya gitu ya. Jadi kayak akar dari 100 dikurang sama berapa nih berarti? 25 ya. Berarti akar 75 di bagian sini nih. Akar 75 itu berapa sih? 5 dibagi 75 dibagi 25 berapa? Oh, 5 akar 3 tingginya ya. Jadi bisa sebenarnya kita akalin kayak gitu. Yang dimana di sini kalau dia 10, QR-nya berarti kan setengahnya itu 5. Coba kakak gambarin dulu biar nggak bingung ya. Itu kan gini modelnya. Berarti di sininya kan dia kalau misalnya mau 10, QR-nya berarti kan di bagian sininya 5 dong. 5 di sininya 10 dong kalau misalnya dia mau bentuknya jadi kayak gini, karena kalau sudutnya sama biasanya harusnya segitiga sama sisi gitu. Makanya di sini nanti hasilnya kalau kita hitung pakai Pythagoras dapatnya 5 akar 3 gitu deh. Oke, berarti kalau kayak gini ceritanya ketemulah segitiga seperti ini, berarti dia sama sisi ya. Gitu. Oke, berarti QR itu 10 bisa juga asalkan sudutnya harus 60 gitu ya. Ya enggak? Jadi intinya 1 dan 2 itu saling melengkapi, nggak bisa dipisahkan. Jadi jawabannya adalah yang C gitu. Oke, lanjut nomor 16. Ini PK untuk nomor terakhir ya. Di sini intinya tuh ada panjang 4 dan 10 gitu kan ya. Tuh maksudnya 4 dan 10 tuh bukan 10-nya di bagian miring, enggak ya. Kalau di sini katanya panjang sisi itu artinya berarti gini dong. Segitiga itu gini. Jadi gitu ya. Jadi mungkin yang ditanya tuh bisa aja sisi miringnya gitu ya. Jadi di sininya 4, di sininya 10. Nah, bagian terpanjang dari segitiganya itu berapa? Ini nggak tahu kita. Ya. Nah, ini sebenarnya ada sedikit tips ya. Yang dimana tips pertama itu tuh intinya yang ini kita anggap aja nilai X aja ya.
Nilai X di sini itu harus kurang dari kalau kita tambah dia. Nih, misalnya kan di sini kan, kita tulis saja di sini ya. Berarti X itu nilainya harus kurang dari ini ditambahin. Berarti 10 ditambah sama 4, gitu kan. Tapi nilai X-nya itu kudu lebih dari, ya, lebih dari berapa? Lebih dari 10 dikurang sama 4 gitu. Oke, berarti X-nya itu harus gimana? X-nya kurang dari 14, tapi X-nya kudu lebih dari 6. Berarti jangan pilih 6, jangan pilih 14. Gitu aja, berarti 6 jangan dipilih, kan? 14 jangan dipilih. Kita pilihnya adalah yang 12 aja, gitu ya. Berarti jawabannya adalah B, gitu.